Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas kisah-kisah ngibul karya para habaib, kita ucapkan dulu terima kasih untuk yang sudah mendukung channel baru kita, channel Our Life Muslim Channel Reborn. Channel yang kita buat, ya, ini channel alternatif kedua untuk mengantisipasi kalau sewaktu-waktu channel Our Life Muslim Channel ini bermasalah seperti kemarin, ya. Kemarin channel ini kena teguran oleh pihak YouTube, kena skorsing, tidak bisa digunakan selama 1 minggu karena membahas kaum L98T. Jadi kalau channel ini ke depan kena skorsing lagi, kena teguran lagi, kita akan pakai channel yang satunya lagi untuk melanjutkan kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena nggak mungkin kita ini akan berhenti yang namanya beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak akan mungkin kita berhenti memberantas yang namanya kebatilan orang-orang L98T. Karena perilaku mereka itu jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, merusak syariat Islam. Jadi harus tetap kita bahas, tetap kita sampaikan yang namanya kebenaran. Tapi mudah-mudahan lah ya, channel ini kedepannya tetap aman-aman saja. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi tidak ada salahnya juga kalau kita mengantisipasi. Istilahnya kita sediakan payung sebelum hujan. Istilahnya seperti itu ya. Dan bagi yang belum subscribe ke channel baru kita, silahkan subscribe. Silahkan share juga. Link channelnya kami letakkan di kolom deskripsi. Dan untuk yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan kita kembali membahas dongengan para habaib kaum muslimin, ya. Kita nggak ngerti lah kaum muslimin, tujuan para habaib membuat dongengan-dongengan, membuat doktrin-doktrin, ya. Tujuannya apa itu kita nggak ngerti. Apa memang benar-benar mereka ini sudah diperbudak oleh dunia, sehingga mereka ini rela melakukan apapun demi dunia, demi untuk mendapatkan dunia? Atau mereka ini adalah orang-orang yang tertipu oleh bisikan iblis dan bala tentaranya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ceramah-ceramah dari para habaib itu banyak sekali yang isinya hanya dongengan-dongengan yang nggak jelas dari mananya, isinya pun menyesatkan. Ditambah lagi dibungkus itu adalah seolah-olah bagian dari syariat Islam. Ditambah lagi dengan doktrin supaya mereka ini dimuliakan. Sebagai contoh, kita akan simak dongengan dari Pak Novel Alaidrus, ya. Kita simak videonya dulu. Ada manusia-manusia yang dari kecil itu sudah jadi wali Allah. Oe, udah wali. Oe, udah wali. Oe, udah wali. Udah wali. Jadi kata Pak Nopel ini, ada orang-orang yang dia itu baru lahir langsung jadi wali kaum muslimin. Coba, itu perkataan dibangun di atas dasar apa? Apakah dibangun di atas dasar ilmu, atau dibangun di atas dasar hawa nafsu, atau dibangun di atas dasar bisikan syaitan? Mana ada orang lahir langsung jadi wali? Nggak ada kaum muslimin. Ya. Orang lahir saja tidak langsung jadi nabi. Nabi Muhammad SAW begitu lahir tidak langsung jadi nabi. Itu nabi. Ini wali. Begitu lahir langsung jadi wali. Ya Allah. Ini benar-benar perkataan yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin, ya. Kita lanjutkan kaum muslimin. Nah ini Rasul mau menjelaskan SAW, ada manusia-manusia yang dari kecil itu sudah jadi wali Allah. Oe, udah wali. Semakin hari semakin jadi dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok begini ada orang nggak percaya kalau wali bisa ngerti tanpa diberi informasi. Ini hadits Sahih Bukhari. Bayi nggak keluar dari rumah, ya, nggak pergi keluar kota, nggak bisa mendengar berita, ibunya saja nggak tahu kenyataan, bayi ini bisa tahu. Itu Bani Israel. Lantas bagaimana dengan wali dari umat Nabi Muhammad SAW? Makanya banyak wali-wali Allah itu sudah bisa
memberitahukan kenyataan yang akan terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Nanti lahir anakmu 7 laki semua. Wah, jawab, oh istri saya aja itu sampai sekarang gak hamil-hamil loh Bib. Tapi yang ngomong wali ini ya, udah Bib novel kira-kira dok, enggak iya. Gak percaya, jalan sih. Ini namanya gaya-gaya. Ini asli orang soleh bilang, nanti lahir anakmu 3. Nah, itu pernah terjadi itu. Ini kalau saya ceritakan di sini nggak bisa. Karena ini majelis live streaming. Halah Pak Nopel. Sudah ketebak itu. Kemana jalan ceritanya itu ketebak sudah. Pasti ujung-ujungnya yang akan disebut wali itu ya habaib. Dan nanti ujung-ujungnya akan dikatakan tugasnya orang-orang yang bukan habaib adalah memuliakan para habaib. Pokoknya seperti apapun kondisi seorang habaib, meskipun wujudnya seperti setan, maka harus tetap dihormati, harus tetap dimuliakan, jangan dibenci, jangan dicaci. Karena kalau habib sudah tidak aman, maka dunia ini tidak akan aman. Itu kan tujuannya. Jelas. Dongengan para habaib itu tujuannya ke sana semua. Doktrin sudah. Mana ada manusia lahir langsung jadi wali. Itu bertentangan dengan kabar dari Al-Quran dan hadis. Baca surat An-Nahl ayat 78. Di sana dikatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ayat ini turun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya. Kemudian hadis ya, hadis yang berkaitan dengan tafsir ayat tersebut. Hadis qudsi riwayat Al-Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Siapa kekasih Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada menjalankan pekerjaan yang telah aku wajibkan kepadanya, amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Kemudian apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah." Kemudian hambaku selalu berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Coba. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apabila aku telah menyukai seorang hamba, menyukainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia pakai untuk mendengar, penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, tangannya yang ia pakai untuk memukul, kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Apabila dia memohon kepadaku, pasti akan aku kabulkan permohonannya. Dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Kan jelas. Proses bagaimana menjadi seorang kekasih Allah, yang paling utama adalah menjalankan kewajiban dahulu. Lah kalau dari tiba-tiba jadi wali, itu walinya siapa? Sunat belum, tahu-tahu jadi wali. Wali siapa coba? Kalau sebatas tahu atau mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, kemudian apa yang dikatakan ternyata benar-benar terbukti, kemudian dianggap wali, maka itu pemahaman yang sangat sesat dan menyesatkan. Dukun yang bekerja sama dengan iblis, kadang-kadang juga apa yang dia katakan itu benar. Dan dukun juga banyak yang nyamar jadi kiai. Apa dukun juga mau dianggap wali? Ya. Makanya benar kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang berjalan di atas air, terbang di atas udara, maka janganlah kita terpedaya sampai kita menimbang perkaranya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah waliullah. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah,
maka dia wali syaiton. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir ke dunia ini kemudian langsung faham dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak mungkin. Karena apa? Ilmu itu didapat dengan belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Makanya Nabi mengatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalau tidak belajar, tidak berilmu, maka mustahil amalnya akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada yang mengaku dari lahir jadi wali tanpa belajar, tanpa beramal, maka dia itu adalah wali syaiton. Salam waras, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.